Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. A'adzani wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita pada hari ini. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Kita masih melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dosa besar hari ini yang mungkin dianggap biasa adalah memutuskan tali silaturahmi. Kalau di dalam buku dikatakan hijr al-aqarib, memboikot kerabat dekat. Karena orang dikatakan silaturahim, silah itu artinya hubungan, rahim itu artinya rahim, kasih sayang, bisa diartikan kasih sayang. Tapi Allahu alam, rahim juga bisa diartikan adalah orang yang antara kita dan dia itu ada hubungan rahim. Kakak sama adik, hubungan rahimnya di ibu. Sepupu, hubungan rahimnya di mana? Di nenek. Karena ada satu rahim di sana. Satu berarti memiliki hubungan kerabat dekat. Itu yang sebenarnya diartikan silaturahim. Allahu alam kalau dengan orang yang jauh, yang mungkin tidak satu rahim dengan kita, tetapi masih kita menziarahi dan menjenguknya, itu juga namanya ziarah, aqarib, tetapi bukan rahim. Tentu berbeda. Orang yang dekat dengan kita dan memiliki hubungan rahim, itu lebih ditekankan untuk dijaga hubungannya dibanding orang-orang yang lain. Maka itu dikatakan ada tetangga yang hanya tetangga, bukan kerabat, bukan juga muslim. Itu perlu diberikan hak tetangga. Ada tetangga yang dia bukan kerabat, tapi muslim.
maka dia diberikan hak tetangga dan hak seorang muslim. Ada juga tetangga, dia kerabat, dan dia muslim. Maka dia harus diberikan 3 hak untuk dia. Hak tetangga, hak muslim, dan hak kerabat. Ini yang dikatakan kekerabatan dan silaturahim. Di antara dosa besar yang disebutkan oleh Syekh di sini, oleh Imam Dzahabi, adalah memutuskan tali silaturahim atau memboikot saudaranya. Ini akan kita baca ayat-ayat dan dalil-dalilnya yang Rasulullah SAW memberikan ancaman tentang orang-orang yang tidak menyambung silaturahim. Di antara ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Ai ittaqu arham an tuqatti'uha. Bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian memohon dengan nama Allah, wal arham, dan bertakwalah kalian terhadap arham, tali silaturahmi kalian. Allah berikan peringatan agar seseorang itu menjaga tali silaturahminya. Di dalam surat An-Nisa ayat 1. Di dalam surat yang lain, surat Muhammad ayat 22 dan 23, Allah berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqati'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa ama absarahum." Ya subhanallah. Perhatikan di surat Muhammad. Kalau di surat An-Nisa tadi Allah cuma mengatakan ittaqu arham, jaga tali silaturahmi kalian. Ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa itu artinya jaga, perhatikan, jangan dilanggar. Itu takwa. Kalau bertakwa kepada Allah berarti mengerjakan perintahnya karena ikhlas kepada Allah, menjauhi larangannya karena berharap pahala dari Allah. Lalu kata Allah, wal arham, bertakwalah kepada tali silaturahmi. Artinya jaga, perhatikan, jangan dilewati batasnya, jangan ditelantarkan, dan sambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi itu wasiat dari Allah. Di dalam surat Muhammad Allah ancam. Ini dalil bahwasannya memutuskan tali silaturahmi termasuk dosa besar. Itu nggak berlebih-lebihan. Sebagian orang mungkin menganggap, masa masuk dosa besar, Ustaz? Dosa besar itu zina, dosa besar itu membunuh, dosa besar itu syirik. Betul, itu semua dosa besar. Tetapi kalau kita melihat kepada dalil, memutuskan tali silaturahmi juga termasuk dosa besar. Di dalam surat Muhammad Allah berfirman, "Fal asaitum in tawallaitum fatufsidu fil ardi wa tuqati'u arhamikum." Fal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard. Kalian merusak di muka bumi, wa tuqati'u arhamakum, dan kalian memutuskan tali silaturahmi kalian. Perhatikan ini. Wa tuqati'u arhamakum, kalian memutuskan tali silaturahmi kalian. Apa kata Allah? Ulaika, mereka ini yang membuat kerusakan di muka bumi, yang memutuskan tali silaturahmi, alladzina la'anahumullah, Allah akan melaknat mereka. Ini dalil yang tegas bahwasannya silaturahmi jika diputuskan termasuk dosa besar karena Allah melaknat. Sebagaimana pernah kita bahas di awal pertemuan, kita memberikan kriteria kapan dosa itu besar atau tidak. Salah satu kriteria disebutkan oleh para ulama termasuk dosa besar adalah jika dosa itu dilaknat oleh Allah. Karena makhluk yang dilaknat oleh Allah, iblis, itu masuk dalam neraka selama-lamanya karena dosanya. Karena makna laknat itu artinya terputus dari rahmat dan kasih sayang Allah. Jika ada orang yang melakukan sebuah perbuatan yang Allah ancam laknat,
berarti Allah tidak akan menyayangi dia, Allah tidak akan memberikan rahmat kepadanya, yang rahmat paling tinggi adalah surga. Dari sini para ulama berdalil memutuskan tali silaturahmi hukumnya laknat. Laknat adalah dosa besar dan itu ancaman yang besar, maka memutuskan tali silaturahmi adalah dosa besar. Tidak berhenti sampai di laknat. Apa kata Allah? Fa'asammahum. Allah akan jadikan mereka tuli. Wa a'ma absarahum. Allah akan jadikan buta pandangan mereka. Allah akan jadikan mereka buta. Lalu kata Allah, ya, fa'asamma absarahum. Di dalam surat yang lain, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 21. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqusuna mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allah bi an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Di dalam surat Ar-Ra'd ini Allah memuji orang yang menyambung tali silaturahmi. Kalau di dalam surat Muhammad tadi Allah melaknat. Kalau dalam surat Ar-Ra'd Allah memuji. Mereka orang-orang yang menunaikan perjanjian dengan Allah dan tidak pernah memutuskan perjanjian. Dan mereka orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Mereka takut kepada Allah dan mereka yakhafuna su'al hisab, dan mereka khawatir dengan hari yang dimana akan diberikan perhitungan yang jelek. Di sini Allah memuji orang-orang yang menyambung tali silaturahmi. Di dalam ayat yang lain, kita baca dulu ayat-ayatnya. Setelah itu nanti kita akan baca hadisnya. Wa yudillu bih, ay Quran, katsiran wa yahdi bihi katsiran wa yudillu bihi illa fasikin alladziina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah yusalla wa yufsidu fil ard ulaika humul khasirun. Perhatikan. Kalau di dalam surat Ar-Ra'd tadi Allah puji orang yang menyambung tali silaturahmi, di dalam surat Al-Baqarah ayat 26 sampai 27 Allah mencela. Bahkan Allah mengancam. Allah memberikan peringatan. Siapa itu? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang yang memutuskan perjanjian dengan Allah setelah perjanjian itu jelas, wa yaqta'una ma amara Allahu bih. Bahkan mereka memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung, wa yufsiduna fil ard. Lalu mereka membuat kerusakan di muka bumi. Apa kata Allah? Ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Maksudnya, orang khasir yang rugi dan tempat yang paling rugi adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat ini dan dari hadis-hadis ini atau dari ayat-ayat ini semua, ada sebuah kesimpulan. Sementara kita bilang, kalau kita menyambung tali silaturahmi, niatkan karena Allah. Menyambungnya ibadah, memutusnya dosa. Ini harus menjadi motivasi awal seseorang menyambung tali silaturahmi. Kalau motivasinya adalah Allah, saya datang karena Allah, saya menjenguk karena Allah, saya tetap berhubungan baik dengan dia karena Allah, maka orang yang melakukan sesuatu karena Allah tidak akan pernah peduli dengan apa yang dilakukan atau yang dibalas bagi mereka yang telah disambung silaturahminya. Jika ada orang, nas'alallah as-salam wal afiyah, menyambung tali silaturahmi cuman karena balas budi, atau cuman karena membalas kebaikan, atau cuman karena berharap dunia, maka tali silaturahminya tidak akan bisa bertahan lama. Karena ketika ada orang yang menyakitinya, dia langsung putuskan. Atau karena mungkin tidak mendapatkan perkara-perkara dunia, dia tidak mau menyambungnya. Orang mukmin, dia menyambungnya karena Allah. Walaupun orang tadi membalas dengan kejelekan atau bahkan tidak membalas kebaikannya, maka dia akan mengatakan dalam dirinya, saya menyambung dan saya berhubungan dengan kamu bukan karena kamu, tapi saya menyambung dan saya berharap
pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang menjadi motivasi menyambung tali silaturahmi, maka dia memiliki mental yang kuat. Dia nggak peduli mau dibalas atau tidak. Dia nggak peduli mau disambut dengan baik atau tidak. Walaupun memang secara tabiat dan manusiawi, ketika kita menyambung tali silaturahmi lalu dibalas dengan sesuatu yang tidak pantas, tentu seorang manusia merasa tidak baik, tidak nyaman, bahkan mungkin sakit hati. Tapi orang mukmin yang dia berbuat karena Allah, maka dia sadar, saya bukan mencari ridho kamu. Saya bukan mencari balasan kamu. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Ketika Allah menceritakan sifat orang mukmin ketika berbuat baik di dalam Quran, apa kata Allah? La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami itu nggak berharap balasan dari kamu, bahkan ucapan terima kasih kami nggak berharap. Innama nuridu wajhallah. Allah sebutkan itu. Sesungguhnya kami melakukan ini semua karena berharap pahala dari Allah. Ya Rabb, kalau ini menjadi motivasi dalam menyambung tali silaturahmi, insya Allah dia akan memiliki kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan Allah akan jadikan berkah dalam hidupnya. Mungkin orang lain tidak mengerti, kenapa kok dia tetap sabar? Kenapa kok dia tetap menyambung? Kenapa kok dia tetap tersenyum? Padahal dia tersenyum karena Allah. Dia menyambung karena Allah. Dia takut memutuskan karena Allah. Dia melakukan semuanya karena mencari ridha Allah. Itulah yang dikatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Hidupku, matiku, semuanya untuk Allah. Ini menjadi keharusan seorang mukmin di setiap kehidupan, harus yang menjadi faktor pendorong ketika kita melakukan kebaikan adalah Allah, agar kita tidak kecewa. Tapi kalau kita melakukan kebaikan faktornya adalah ingin dibalas oleh manusia, maka kemungkinan akan mendapatkan kekecewaan. Apalagi ingin mendapatkan pujian. Melakukan hanya sekadar ingin mendapatkan pujian, pujian manusia tidak akan pernah kita dapatkan kecuali sampai kita menghambakan diri kepada manusia tadi. Kalau seandainya semua keinginan manusia kita ikuti, itu pun tetap akan ada celaan untuk kita. Maka itu Imam Syafi'i berkata, ridhon nas ghayatun la tudrak. Kata Imam Syafi'i, ridho manusia itu puncak yang tidak akan pernah kau dapati. Tapi ridho Allah itu sesuatu yang pasti yang akan didapati oleh seorang mukmin. Ya, ini menjadi dasar. Kenapa engkau menyambung tali silaturahmi? Bukan karena dunia, bukan karena ingin dibalas, bukan hanya karena keluarga saja, tapi karena berharap ridho dan pahala dari Allah. Ini harus ditanamkan agar menjadi sebuah kekuatan di dalam silaturahmi. Wa fi sahih, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Ya subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi. Ini dalil yang kuat pula, memutuskan tali silaturahmi dosa besar. Kenapa? Karena ancamannya la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Apa yang dipahami dari hadis ini? Tidak akan masuk surga artinya dia di neraka terus-menerus? Tidak seperti itu. Ya. Sebagian atau dijelaskan oleh para ulama, la yadkhulul jannah di sini bisa diartikan tidak akan masuk surga duluan. Masuk neraka dulu. Begitu dia masuk neraka, selesai dia di neraka, baru dia dimasukkan surga. Nas'alullah salam wal afiyah. La yadkhulul jannah qati'atur rahim.
Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Di antara bentuk memutus tali silaturahmi adalah tidak pernah berinteraksi dan berhubungan. Di dalam Islam menjaga tali silaturahmi, terutama kerabat dekat yang memiliki hubungan rahim dengan kita, itu adalah kewajiban. Selain menjaga nasab, mengetahui keluarga, di situ juga termasuk bakti kepada orang tua. Orang tua yang telah meninggal, di antara salah satu bentuk baktinya adalah anak-anaknya tetap menjaga silaturahmi di antara keluarga. Kata Syekh di sini, faman qata'a qaribahu ad-du'afa wa hajruhum takabbur 'alaihim wa lam yusilu bi birrihim wa ihsanu wa kana ghaniyan wa huwa fuqara fa huwa dakhil fi hadha wa'id. Subhanallah. Perhatikan ini kata Syekh, barang siapa yang memutuskan kerabat-kerabatnya dikarenakan kerabatnya orang-orang lemah, atau dia memboikot kerabatnya. Subhanallah, kerabatnya datang dari kampung ke rumah dia yang megah dan besar, begitu diketok pintunya nggak dibuka. Kenapa? Ini orang miskin, orang lemah, ke rumah saya ngapain? Minta apa? Ya Rabb, kata apa kata Syekh di sini? Takabbur alaihim, sombong dengan keluarganya. Walam yasil bibirrihim, tidak menyambung kebakti kepada mereka dan berbuat baik pada mereka. Wa kana ghaniyan, walaupun dia kaya, fahum fuqara, ini pada hakikatnya orang yang fakir. Fahuwa dakhilu fi hadal wa'id, karena dia termasuk di dalam ancaman hadis ini. Jadi Syekh menganggap orang-orang yang merasa dirinya hebat, kaya, besar, lalu memutuskan tali silaturahmi dengan keluarganya, mungkin disebabkan fakir, atau disebabkan lemah, atau disebabkan perkara-perkara dunia lainnya, maka orang seperti ini kata Syekh adalah orang yang fakir, bukan kaya. Fuqara kata Syekh. Dia orang yang fakir, nggak punya. Apa yang dia tidak punyai? Yang dia tidak punya adalah rahmat dan kasih sayang. Seseorang jika di dalam hatinya itu kosong dari rahmat dan kasih sayang, maka akan kosong dalam hatinya kebahagiaan. Karena kebahagiaan sumbernya itu adalah rahmat dan kasih sayang. Jika dia menyayangi, dia merahmati, Allah berfirman dalam hadis, atau Rasulullah bersabda dalam hadis, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Rasulullah SAW, irhamu, sayangi orang-orang yang ada di muka bumi. Apa saja yang ada di muka bumi sayangi. Keluarga kita, anak kita, pasangan kita, kerabat kita, teman bapak kita. Apa kita dapatkan dari Allah? Yarhamukum man fis sama. Allah akan merahmati dan menyayangimu. Kita ini sangat butuh rahmat Allah. Kita sangat butuh perhatian Allah. Kita butuh Allah menspesialkan doa-doa kita. Kalau kita butuh itu semua, maka carilah supaya Allah memberikan itu semua kepada kita. Salah satu jalannya adalah sayangi orang-orang yang ada di muka bumi. Kenapa kau menyayangi dia? Karena saya mencari rahmat Allah. Kenapa kau menyambung tali silaturahmi dengan dia? Karena saya ingin Allah merahmati saya. Jangankan kerabat dekat. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, di antara salah satu bakti kepada orang yang sudah meninggal adalah menyambung pertemanan dengan orang yang sudah meninggal. Suatu hari ada seorang perempuan tua datang ke rumah Aisyah. Begitu perempuan tua ini datang, Rasulullah dengar suaranya langsung bangun. Kata Rasulullah, siapa yang datang? Fulanah ya Rasulullah. Rasulullah datang, begitu Rasulullah tahu dia datang, Rasulullah sambut dengan baik, Rasulullah kasih sesuatu yang bisa Rasulullah kasih berupa hadiah. Rasulullah tampakkan kebahagiaan. Sampai Aisyah bingung, kenapa? Siapa perempuan ini? Maka begitu pergi perempuan ini, Aisyah berkata, siapa ya Rasulullah? Itu dulu teman dekatnya Khadijah. Lalu Aisyah mulai cemburu. Kenapa sih teman dekatnya Khadijah kok langsung dibegitukan? Kata Rasulullah SAW, di antara bakti dan berbuat baik kepada orang yang meninggal adalah menyambung kekerabatan kepada teman-teman dekatnya. Ini kalau dengan teman dekatnya. Bagaimana lagi dengan
kerabat yang langsung datang dari dia. Tentu itu merupakan salah satu bakti yang baik. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini, dalam sebuah hadis yang lain, subhanallah, ya, wa mahrumun min dukhulil jannah, kata Syekh, orang yang seperti ini memutuskan kerabat, biasanya apa sih faktor memutuskan kerabat? Kebanyakannya apa? Dunia, uang. Orang yang bakhil, orang yang pelit, biasanya takut kalau dihubungin keluarga. Subhanallah. Ya Rabb, padahal belum tentu semua orang itu menginginkan itu. Kita dalam kehidupan ini pasti butuh kerabat. Teman kerja itu cuma teman. Tetangga pun cuma tetangga. Kerabat itu yang mungkin akan menjaga keluarga kita. Coba lihat, ketika ayah meninggal, siapa yang bisa menikahkan anak perempuan kita? Pamannya. Ketika pamannya tidak dibaikkan hubungannya, apa yang akan terjadi? Siapa akan menjaga anak-anaknya? Maka itu Rasulullah SAW, dan ini termasuk budaya Arab dan termasuk budaya Islam. Kenapa paman-paman dari ayah itu selalu dekat dengan anak-anak dan ponakan? Karena secara tidak langsung mereka memiliki tanggung jawab. Ketika saudaranya meninggal, maka tanggung jawab itu, paling tidak tanggung jawab perwalian, akan pindah ke paman. Walaupun di situ ada kakek, walaupun di situ ada anak laki-laki, tapi paman tetap memiliki kekuatan. Contoh lain, ada sebuah cerita perempuan menikah dengan laki-laki di zaman Rasulullah. Ketika laki-laki ini menikah dengan wanita, ternyata punya anak. Begitu punya anak, bercerai mereka. Anak ini menjadi rebutan. Siapa yang akan mendidiknya? Ternyata si perempuan ini sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Kalau perempuan sudah menikah dengan laki-laki lain, maka anak dia yang dari suami pertamanya itu sudah jatuh bukan lagi kewajiban dia atau bukan lagi tanggung jawab dia. Dia tidak mengharuskan dia untuk mendidiknya lagi. Maka ditanya, ya Rasulullah, anak ini ke siapa? Rasulullah SAW menjawab, al-khallatu bil manzilatil Kata Rasulullah SAW, bibi anak ini itu pengganti ibunya. Bibi dari mana? Bukan bibi dari ayah. Kalau ayah tadi, paman dari ayah, kedudukannya bisa menjadi apa? Wali. Kalau bibi dari ibu, itu kedudukannya bisa menggantikan pendidikan dan mengasuh. Maka Rasul mengatakan, al-khallatu bil manzilatil Bibi itu kedudukannya seperti ibu. Maka ada dalam kitab fikih, dalam bab hadhanah, nanti bibi-bibi dari kalangan ibu, dari arah ibu, itu memiliki hak ketika anak menjadi perebutan. Kenapa? Inilah fungsinya silaturahim, tali persaudaraan. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, man kana lahu aqarib du'afa wa lam yuhsin ilaihim yusarrifu sadaqatahu ila ghairihim lam yaqbalallahu minhu sadaqatuhu wa la yanzuru ilaihi yaumil qiyamah. Nas'alullah salam wal afiyah. Barang siapa yang memiliki kerabat dekat yang du'afa, orang-orang dhaif, orang-orang du'afa itu lemah, fakir. Barang siapa yang memiliki kerabat dekat yang du'afa dan dia tidak berbuat baik kepada kerabat dekat ini, dan dia yusarrifu shadaqatu, bahkan memberikan sedekahnya kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya dan tidak akan melihat kepada dia di hari kiamat. Jadi kalau dia punya kerabat dekat, fakir, butuh, tapi dia nggak kasih kerabat dekatnya, yang dia kasih orang jauh, kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan menerima sedekahnya dan Allah tidak akan melihat dia di hari kiamat. Hadis ini diperselisihkan ulama tentang kebenarannya. Sebagian ulama berpendapat hadis ini dhaif karena di dalamnya ada Abdullah bin Amir al-Aslami
dan dia dikatakan oleh Abu Hatim laisa bil matruk, yaitu dia bukan orang yang matruk. Tapi sebagian mengatakan hadis ini sahih. Intinya hadis ini mengancam bagi mereka yang memiliki kerabat dekat fakir lalu tidak memperhatikannya, bahkan memberikan kepada orang-orang yang jauh, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi tidak menerima sedekahnya. Diharuskan, maka itu kata para ulama di dalam hadis dikatakan sedekah kepada aqarib itu 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Sedekah kepada orang yang jauh itu 1 pahala, yaitu pahala sedekah saja. Memang dibahas oleh para ulama, bolehkah membayar zakat kepada orang tua? Bolehkah membayar zakat kepada keluarga kandung? Ini dibahas oleh para ulama. Maka sebagian ulama mengatakan boleh secara mutlak. Ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, karena kau memberikan orang tuamu jangan zakat. Zakat itu adalah kelebihan harta, tapi kau berikan orang tuamu karena kewajiban. Ketika kau memberikan zakat kepada orang tuamu, maka kau tidak menunaikan kepada mustahik. Tapi pendapat yang benar, boleh memberikan zakat kepada kerabat. Dengan catatan, yang pertama, dia termasuk salah satu 8 asnaf yang disebutkan di Quran. Baik dia fakir, atau dia miskin, atau dia abirus sabil, atau dia terlilit hutang, atau dia amil zakat, boleh. Yang kedua, catatan kedua, boleh memberikan zakat kepada orang tua, itu tidak menggugurkan kewajiban asal. Bagaimana maksudnya? Maksudnya, kita punya orang tua fakir, pensiun, sudah nggak kerja, dan sudah tidak mampu lagi bekerja karena usia dan tenaganya. Dan dia punya anak-anak. Maka anak-anak ini wajib memberikan kepada orang tuanya kehidupan karena kelemahan orang tua tadi. Contoh, umpamanya orang tua ini membutuhkan 1 bulannya, 1 bulannya adalah 2 juta rupiah. Itu kehidupan yang mungkin dia butuhkan untuk dirinya sendiri. Maka anak tadi, kalau anaknya 4, mungkin bisa berempat, bagi 4 2 juta tadi. Wajib bagi mereka untuk memperhatikan orang tuanya. Kalau dia sudah memiliki kewajiban 2 juta, contoh ini 2 juta. Setiap bulan dia 2 juta berikan orang tuanya karena kewajiban. Di akhir Ramadan dia punya zakat harta. Ternyata dikalkulasikan zakat dia pun dia harus mengeluarkan dari hartanya 2 juta. Di akhir Ramadan itu dia kasih ke orang tuanya 2 juta dengan niat zakat. Tapi 2 juta kewajiban dia per bulan tidak dia kasih lagi dengan alasan sudah saya kasih 2 juta dari uang zakat. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena kau memberikan 2 juta untuk 2 kewajiban. Kewajiban 2 juta pertama, kewajiban apa? Memberikan perhatian kepada orang tua. Kewajiban yang kedua adalah kewajiban zakat. Harusnya kau berikan berapa? 4 juta. Kalau kau berikan 4 juta, boleh. Tapi kalau kau berikan 2 juta, dengan alasan ini zakat, dan digugurkan kewajiban awal, maka itu tidak boleh, kata para ulama. Sama seperti itu juga kerabat. Kerabat dekat, kakak, adik, orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan zakat. Boleh kita berikan selama tidak menggugurkan kewajiban asal. Ya. Di dalam hadis ini dikatakan orang yang memberikan sedekah kepada orang lain sementara kerabatnya butuh, maka Allah tidak akan melihat dia di yaumul qiyamah. Wa in kana faqiran wasalahum bi ziyaratih. Kalau dia orang yang fakir, enggak bisa memberikan harta, maka sambung silaturahmi hanya dengan sekedar ziarah. Bullu arhamakum walau bisalam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bullu, sambunglah silaturahmi kalian walaupun hanya dengan sekedar salam. Jadi terkadang memang
kalau kita tidak bisa menyambung tali silaturahmi dengan memberikan hadiah, maka menyambung tali silaturahmi cukup dengan menyapa, bertegur sapa, melihat keadaan, datang ke rumah, itu sudah baik. Walau dalam hadis dikatakan, sallu atau sambunglah silaturahmi kalian dengan mengucapkan salam. Maka tidak halal, dalam sebuah hadis dikatakan, tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Memboikot di sini nggak mau ajak bicara. Orang yang tidak mau mengajak bicara saudaranya selama 3 hari atau lebih dari 3 hari, maka selama itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepada dia. Jadi semakin lama dia membiarkan tidak berbicara, semakin lama dia tidak menyambung tali silaturahmi, berarti semakin lama dia memberikan kesempatan untuk dirinya murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Hadis Bukhari dan Muslim. Pertanyaan atau pembahasan, apa hubungannya menyambung tali silaturahmi dengan keimanan? Karena Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dikaitkan antara iman kepada Allah dan hari akhir dengan menyambung tali silaturahmi. Artinya, orang yang memutus tali silaturahmi itu menunjukkan cacat imannya. Dia sering taklim, Ustadz, biar. Walau dia sering taklim, cacat imannya. Dia sholat malam, Ustadz, sholat malam sunnah. Mana yang lebih afdol, Pak? Sholat malam atau menyambung tali silaturahmi? Apa? Mana yang lebih afdol? Hah? Apa dalilnya menyambung tali silaturahmi lebih afdol? Menyambung tali silaturahmi hukumnya wajib, sholat malam hukumnya sunnah. Perkara sunnah jika disandarkan dengan yang wajib, mana yang lebih afdol? Wajib. Jadi terkadang kita melupakan amalan-amalan yang ringan, padahal bisa lebih afdol daripada perkara-perkara amalan yang sunnah. Menyambung tali silaturahmi itu wajib. Kita sebutkan tadi dalil-dalilnya. Allah memerintahkan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jaga silaturahmi, kata Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menyambung tali silaturahmi. Jadi kalau kita datang ke kerabat kita, ke keluarga kita, ke saudara kita, bertamu ke rumah dia, Allah akan curahkan malaikat mendoakan kebaikan kepada kita. Ya subhanallah. Ya, ini kebaikan yang besar bagi kita untuk menjaga tali silaturahmi. Dalam hadis yang lain, laisal wasil, perhatikan ini. Laisal wasil bil mukafi, walakin al wasil alladhi man idza qata'at rahimah wasalaha. Kata Rasulullah SAW, bukan orang yang dikatakan menyambung itu adalah orang yang membalas budi. Tetapi orang yang menyambung itu adalah jika diputuskan maka dia menyambungnya. Ini definisi menyambung tali silaturahmi dari Rasulullah. Jadi kalau ada orang datang ke rumah saudaranya, kenapa kamu datang? Karena kemarin dia udah datang. Itu bukan menyambung, kata Rasulullah, itu membalas. Bagaimana menyambung? Kata Rasulullah SAW, menyambung itu adalah kalau ada yang memutuskan, nggak pernah hubungin kamu, nggak pernah memperhatikan kamu, tiba-tiba kamu hubungi dia dan kamu datang pada dia. Itu kata Rasulullah, itulah yang dikatakan menyambung. Maka Rasulullah mengatakan, laisal wasil al-mukafi, walakin wasil alladzi man idza qata'at rahimah wasalah. Bukan orang yang menyambung tali silaturahmi itu adalah orang yang membalas. Tapi orang yang menyambung itu adalah orang yang jika diputuskan lalu dia berusaha menyambungnya. Subhanallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Rahman wa hiya rahmah wa hiya rahim. Faman wasalaha wasaltuh wa man qata'aha qata'tuh." Dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmizi, Allah Subhanahu wa taala hadits qudsi
Mengatakan Allah berkata dalam hadis qudsi, Ana Allah, Ana Rahman. Aku adalah Allah, aku adalah Rahman. Perhatikan, kalimat Rahman itu di dalamnya ada huruf Ra, Ha, Mim. Ya tidak? Nun di belakang itu tambahan. Tambahan untuk apa? Untuk mengartikan bahwasannya kasih sayang yang sangat luas. Karena Ra, Ha, dan Mim itu Rahim. Ditambah alif dan nun menunjukkan Rahim, yang Rahman, kasih sayang yang luas, yang banyak, yang tidak pernah berputus. Perhatikan kalimat Rahim, Silatur Rahim. Ada juga Ra, Ha, dan Mim. Maka asal Silatur Rahim itu adalah sifat dari sifat Allah. Menyambungnya, menjaganya, menyayanginya. Kata Allah, barang siapa yang menyambungnya, aku akan sambung dengan dia. Barang siapa yang memutuskannya, aku akan putuskan untuk dia. Maksudnya, barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, Allah akan merahmati dia. Allah akan memberikan kebaikan pada dia. Allah akan mencurahkan rahmat untuk dia. Perhatikan kalimat rahmat lagi, Pak. Rahmat itu kalimatnya dari Ra, Ha, Mim, pakai tak marbutoh. Semuanya berputar di kalimat Ra, Ha, dan Mim. Silaturahim, Ra, Ha, dan Mim. Ra dan Ha dan Mim ini asal kalimatnya adalah rahmat dan kasih sayang. Kalau kita mau dirahmati, disayangi oleh Allah, maka jaga silaturahim. Jadi gampang, Pak. Kenapa kamu menjaganya? Kenapa kamu menjenguk dia? Kenapa engkau sabar dengan dia? Umpamanya kalau mereka berbuat jelek. Jawabannya cuma satu. Karena saya berharap rahmat Allah untuk saya. Kalau ini yang menjadi modal, kita akan kuat. Tapi kalau menjadi modal, saya nggak butuh kamu. Saya bisa hidup sendiri. Kamu juga nggak, tanpa kamu saya juga bisa hidup. Ini kesombongan. Merasa tidak butuh dengan keluarga. Merasa tidak butuh dengan kerabat. Merasa dia sudah bisa hidup sendiri. Sehingga menganggap orang lain tidak ada artinya. Hati-hati, ini bentuk kesombongan yang bisa memutuskan tali silaturahmi. Kau tidak akan pernah bisa menjadi orang yang hebat kalau kau sombong. Karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada setitik kesombongan. Berkata Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, "Ana qala li waladihi ya bunai la tasbahanna qati'ar rahim." Ya Allah. Berkata Ali bin Husain. Ali bin Husain ini cicitnya Rasulullah. Apa dia katakan kepada anaknya? Wahai anakku, jangan kau berteman dengan orang yang memutuskan silaturahmi. Fa inni wajadtu mal'unan fi kitabillah fi thalath mawadi. Karena aku mendapatkan, nasallallahu salam wal afiyah. Aku mendapatkan mereka itu dilaknat di Quran sebanyak 3 tempat. Dia ingin menegaskan, kau jangan berteman dengan orang yang terlaknat. Karena kau berteman dengan orang terlaknat, kau akan mendapatkan kerugian dan kejelekan. Dan salah satu orang yang dilaknat adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, annahu jalasa yuhadditsu an Rasulullah. Dia suatu hari duduk menceritakan hadis dari Rasulullah SAW dan dia berkata, "Uharriju ala kulli qatir rahim illa qama min indana. Falam yakum ahadum ila syab min aqsal halqah. Fadhahaba ila amatihi li'annahu kana qad saramaha mundu sinina fasalahaha. Faqalat lahu amatuh ma ja'aka bika ya ibnu akhi?" Qala inni jalastu ila Abu Hurairah sahibu Rasulullah SAW faqala uharriju kull qati rahim illa qama min indana. Faqalat lahu ammatuh irji ila Abu Hurairah was'alhu lima dhalik. Faraja ilaihi fa akhbara bima jara lahu ma ummati fas'alu lima la yajlis indaka qati rahim. Qala Abu Hurairah inni sami'tu Rasulullah SAW inna rahmat la tanzil ala qaumin fihim qati rahim. Ya Allah, dalam sebuah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika bermajlis dengan murid-muridnya atau di majlisnya, lalu Abu Hurairah berkata, jangan ada yang duduk di majlisku ini orang yang memutuskan tali silaturahmi, kecuali harus pergi.
Tiba-tiba berdirilah seorang pemuda di ujung majelis dan dia pergi ke bibinya yang selama ini bertahun-tahun dia putuskan hubungan dengan bibinya itu. Dia menyambung dengan bibinya, lalu bibinya berkata, "Kenapa kau tiba-tiba datang kemari?" Maka dia katakan, "Ya bibiku, sesungguhnya aku duduk bermajelis dengan Abu Hurairah. Dia adalah sahabat Rasulullah SAW. Dia mengatakan, jangan pernah duduk di majelisku orang-orang yang mereka memutuskan tali silaturahmi." Maka bibinya berkata, "Coba kau kembali ke Abu Hurairah, tanya kepada dia kenapa dia ucapkan itu." Maka pemuda tadi kembali ke Abu Hurairah dan berkata, "Ya Abu Hurairah, kenapa orang yang memutuskan tali silaturahmi tidak boleh duduk di majelismu?" Maka Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada kaum yang mereka memutuskan tali silaturahmi." Perhatikan, ar-rahim itu kasih sayang. Lawan dari rahim adalah la'an. Terputusnya kasih sayang adalah mal'un, laknat. Dari ayat-ayat dan hadis-hadis ini dipahami orang yang tidak menyambung tali silaturahmi akan diputuskan rahmat dari Allah, yang konsekuensinya dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Dan laknat dari Allah itu akan mendapatkan kerugian, kehancuran baik di dunia dan di akhirat. Allahu alam. Ini sebagian yang kita ambil dari hadis-hadis hari ini berkaitan dengan menyambung tali silaturahmi. Maka dari itu, ikhwanu fid din wa akhwatu fillah, sambung tali silaturahmi karena Allah. Bergaul karena Allah, berbuat baik kepada keluarga karena Allah, menegur dan bersapa karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Kalau ini yang kita lakukan, maka rahmat Allah akan datang kepada kita. Maka tidak heran ketika Rasulullah mengatakan, "Man arada an yubsita lahu rizqah wa yunsi lahu atharu falyasil rahimah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin dibentangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Apa hubungannya dipanjangkan umur dan dibentangkan rizki? Hubungannya adalah orang yang menyambung tali silaturahmi akan Allah rahmati, akan Allah perhatikan, akan Allah sayangi. Bentuk sayang Allah kepada dia, Allah berikan di dunianya lapang. Dan Allah berikan dia usia yang panjang di atas kelapangan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu bukan batasan. Bukan batasan. Contoh, Ustadz, saya lagi ada masalah di kantor. Masalah saya nggak selesai-selesai, pusing saya, Ustadz. Coba, apa yang kau bisa lakukan dari amal soleh? Waduh, kalau sholat malam ngantuk, Ustaz. Kalau sedekah, ya ini masalahnya, Ustaz. Saya juga masalahnya uang, nggak bisa sedekah. Masalah puasa, saya kerjaannya berat, Ustaz, nggak bisa puasa. Ya sudah, kalau begitu sambung silaturahmi. Sambung silaturahmi cuman hanya sekedar ketawa dengan bibi, ketawa dengan paman, apa kabar paman, apa kabar bibi, bagaimana dulu hubungan dengan ayah, selesai pulang, yakinkan bahwasannya itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan, Allah akan rahmati dan Allah berikan kemudahan kepada kita. Karena Allah berfirman, "Man wasalahu wasalahullah." Barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, Allah akan menyambung rahmat untuk dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Allahu alam. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Tafadhol, ada pertanyaan. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan bahas dosa besar berikutnya. Al-kibar. Al-kibar sudah kita bahas belum? Kibar itu kesombongan. Sudah kita bahas? Belum ya? Insyaallah pertemuan akan datang kita bahas al-kibru, kesombongan.
Bagaimana ketika yang disebut memutus silaturahmi? Memutus itu adalah menyengajakan, tidak mau berbicara, memboikot, atau melupakan. Itu termasuk memutus. Jika lama tidak menghubungi kerabat dekat tidak sengaja, apakah termasuk memutus? Iya, meski tidak sengaja. Memutus itu melupakan. Maka terkadang kita perlu juga memperkenalkan kepada anak-anak kita, kerabat-kerabat kita, nasab kita. Itu paman, ini bibi, ini sepupu. Maka di sini paling tidak maka itu kita punya budaya apa? Setiap Idul Fitri menyambung tali silaturahmi. Itu minimal. Itu minimalnya. Jadi itu bukan hanya sekedar ritual atau sekedar kebiasaan, bukan. Disitulah salah satu cara kita untuk bisa menunaikan firman Allah dan untuk bisa menjaga kekerabatan. Zaman sekarang banyak, apalagi kita sudah punya HP, ada grup-grup sosial, media sosial. Boleh saja kita masuk dalam grup media sosial yang di situ kerabat-kerabat dekat, saudara-saudara, sepupu-sepupu, selama tidak bertentangan dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Jadi bisa saja termasuk menyapa di grup, termasuk menyapa di WhatsApp, atau termasuk menyapa dengan menelepon, itu termasuk menyapa. Allah alam. Lalu pertanyaan di sini, Ustadz, bagaimana kalau kerabat itu ahlu bid'ah? Bagaimana kita dalam bersikap jika karena berbeda manhaj kita yang dijauhi? Ketahuilah ikhi, saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kafir saja, orang kafir ini, non muslim, kalau datang kepada kita menyambung tali silaturahmi, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk tetap menjaganya. Itu orang kafir. Lain ahlu bid'ah, Ustaz, kamu jangan posisikan, jangan posisikan ahlu bid'ah lebih jelek dari orang kafir. Kecuali bid'ahnya mengeluarkan dia dari Islam. Oh, tapi kan kita nggak boleh dengan lebih. Betul. Tetapi ketika kita memposisikan suatu yang salah, akhirnya kita pun bersikap salah. Kalau kita bersilaturahmi, apa yang kita bicarakan? Kerabat, kesehatan, keluarga, dunia, selesai. Apakah di situ saling memaksa tentang keyakinan? Nggak ada. Kecuali ketika pembicaraan memasukkan syubhat, meragu-ragukan, lalu mengganggu akidah dan keyakinan. Ini nggak perlu didengar. Maka dari itu, kalau di sini pertanyaannya tadi bagaimana dengan kerabat yang seperti itu, bahkan kita yang dikucilkan atau kita yang dijauhkan, Allah alam, menurut saya pribadi, selama kita berbuat baik, tidak ada yang mengucilkan kita. Ustadz, gara-gara istri saya bercadar, saya dikucilkan. Kamu aja mungkin baper. Enggak. Bener, kamu aja yang baper. Coba kamu datang ke rumah dia bawa buah. Kalau dia suka durian, bawa durian. Jangan kulitnya aja tapi. Kasih sama dia. Enggak bakalan dia ngecilin-ngucilin kamu. Kenapa? Karena selama ini bisa jadi, sebagian teman ketika dia yang berubah, dia yang agak minder, akhirnya dia merasa dia yang dikucilkan. Padahal dia yang sedang minder. Nggak perlu minder. Kenapa? Kita sedang menunjukkan sunnah-sunnah Rasulullah. Apakah ada yang salah ketika kita menunjukkan istri kita berjilbab besar, kita berjenggot, celana naik mata kaki, ada yang salah? Nggak ada. Apa yang terimage-kan dari situ? Oh, berarti dia sedang belajar agama. Terimage-kan dia sedang belajar agama itu jelek atau baik? Baik. Ketika itu kebaikan, mengapa harus minder? Dibanding orang yang datang, udah lama nggak ketemu sepupu, begitu ketemu sepupu, semua badannya bertato. Tapi dia datang dengan PD-nya, dengan bangganya, seolah-olah dia yang paling hebat. Padahal dia sedang mengimage-kan dirinya apa? Jauh dari agama. Harusnya dia yang malu, bukan kita yang malu. Jadi kalau saya rasa di sini dijauhkan, pertama, hukum asalnya orang-orang di Indonesia ini, kita orang Muslim.
Kalau kita bersikap muslim, kita ramah, kita baik, mereka tidak akan pernah mengucilkan kita. Yang kedua, hindarkan perdebatan. Bisa jadi nggak akrab, dikucilkan karena setiap jilsah duduk ujung-ujungnya debat. Jangan, apalagi kalau debatnya ini ya subhanallah. Kadang-kadang teman-teman kalau debat ya Allah ya Rabb. Sampai saya dengar sebuah kisah ada seorang teman debat di Arafah. Di Arafah sedang debat, ya Allah. Haji di Arafah debat. Debatnya apa? Salat di jama' atau tidak di Arafah. Nggak penting. Apa hukum berdebat ketika haji? Allah haramkan. Nggak boleh berdebat. Tapi diuji dia sama Allah. Berdebat di Arafah. Masalahnya apa? Bukan masalah penting. Kamu mau jama', kamu nggak jama', itu terserah. Mau jamaah sholat emang gak jamaah sholat. Nah, begitu juga kadang-kadang, perhatikan, kepada keluarga, kepada kerabat, itu terkadang bukan dalil yang dikedepankan. Karena mereka bukan gak paham, tapi belum sampai ke situ pemahamannya. Yang mereka tahu orang baik itu senyum. Yang mereka tahu orang baik itu salaman. Yang mereka tahu orang baik itu perhatian. Yang mereka tahu orang baik itu adalah lembut. Iya enggak? Maka jadilah engkau orang-orang seperti ini. Bukannya orang benar itu adalah orang yang paling sesuai dengan dalil Ustaz. Itu belakangan mereka. Karena itu pakai mikir dulu. Kalau kelembutan, kebaikan, keramahan, senyum, nggak usah pakai mikir. Ketemu langsung ketahuan. Maka itu para ulama mengatakan, asal dari akhlak baik adalah tersenyum. Asal dari akhlak baik. Orang yang mau marah sama kita, benci sama kita, ketemu pertama kali senyumin dulu, salamin. Lalu bahasanya ramah. Itu akan merubah suasana. Jadi, kalau dikatakan kita dikucilkan, ini saya rasa jarang. Mungkin ada. Saya tidak mengatakan tidak ada. Mungkin ada. Ada saja mungkin sebagian keluarga yang mereka fanatik dengan sesuatu. Sehingga kebencian mereka berlebih. Tapi itu jarang. Jarang. Allah alam. Ya. Apalagi saya lihat di daerah kita ini. Di Bogor dan sekitarnya. Masya Allah. Nikmat. Di sini orang nikmat, Pak. Saya merasakan nikmat di Bogor ini. Nggak ada orang yang mau usil sama kita. Yang penting kita bersikap baik. Bersikap baik. Ramah sama tetangga. Ngucapin salam. Ngucapin salam kepada orang itu hukum dari Rasulullah atau hanya sekedar budaya, Pak? Itu ajaran siapa? Rasulullah. Absus salam bainakum. Maukah kalian kutunjukkan sebuah amalan yang memasukkan kalian ke dalam surga, kata Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ya. Jika ada saudara yang sering dibantu tapi tidak mau berterima kasih dengan alasan agar saudara yang memberi tersebut ikhlas dalam beramal. Masya Allah. Sehingga terima kasih tidak perlu diucapkan, cukup didoakan di dalam hati saja. Apakah ini sudah benar, Ustaz? La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita yang mengasih itu jangan pernah mengingat apa yang kita berikan. Itu sikap orang yang memberikan. Kita yang menerima jangan pernah meremehkan apa yang diberikan. Jadi di sini pertanyaannya, apakah ini sikap benar, Ustaz? Posisi kamu di mana? Kalau posisi kamu sebagai pemberi, maka maaf, kamu memberikan sama seperti ketika engkau masuk kamar mandi setelah itu kau keluar. Pernah kau ingat? Sudah, seperti itu orang memberikan. Dia nggak terima kasih, Ustaz. Dia nggak ngucapin salam, Ustaz. Allah berfirman, La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami nggak menginginkan balasan darimu dan kami tidak menginginkan ucapan syukur. Itu etika orang yang memberi. Kalau pertanyaan di sini adalah kamu yang menerima, etikanya apa? La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia, walaupun itu perkara kecil. Rasulullah SAW, walaupun minyak wangi yang kecil, yang sedikit, dia tetap hargai dan menunjukkan kesenangan ketika diberikan. Jadi termasuk salah satu akhlak muslim, ketika diberikan sekecil apapun, dia menunjukkan kebahagiaan dan terima kasih. Lalu ini yang diberikan dibilang, biar dia ikhlas. Kamu mendidik orang lain, tapi kamu gak mendidik dirimu sendiri. Kan dia bilang, saya nggak mau terima kasih, biar orang itu ikhlas. Betul, kamu mendidik orang lain. Sekarang kamu didik nggak diri kamu?
La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka orang yang memberi punya etika, orang yang menerima punya etika. Jangan dibalik. Yang memberi seolah-olah sudah besar padahal kecil. Yang menerima seolah-olah kecil padahal besar. Kalau begini kebalikannya, maka tidak akan pernah terjadi kebaikan selanjutnya. Iya kan? Dia baru kasih apa? Ya Allah. Dia baru kasih orang tuanya umroh. Tapi itu sudah menjadi catatan seumur hidup dia kalau ketemu kakak-kakaknya, abang-abangnya, ibunya, saya semua umrohkan orang tua saya. Apakah itu benar? Umroh besar Ustaz? Iya. Coba dibandingkan dengan biaya kuliahmu. Mana besaran biaya kuliahmu atau umroh sekarang? Hah? Maka nggak perlu diungkit-ungkit, dibesar-besarkan nggak perlu. Itu kecil. Itu kecil dan sangat kecil. Apalagi saya pernah katakan, saya pernah tegaskan di sini. Anak memberikan ke orang tua hanya kelebihan uang anak. Orang tua berikan kepada anak apa yang dia tidak punya. Jadi saya katakan, apa yang diberikan anak ke orang tua tidak akan pernah bisa terbayar dengan apa yang diberikan orang tua kepada anak. Ya, ini etika memberi dan menerima. Allahu a'lam. Afwan, Ustadz izin bertanya, tidak mempunyai penghasilan tetap, masih punya aset, ingin dijual tidak laku, apakah bisa terima zakat dari iparnya? Iya, ini termasuk fakir atau miskin. Karena miskin itu dia tidak punya kemampuan. Lah dia masih punya rumah Ustadz, harus dijual? Tidak juga. Kalau sudah kebutuhan primer dia dijual, itu lagi bukan miskin lagi namanya, fakir makdum, nggak punya apa-apa. Dia punya rumah sendiri Ustaz, dia punya motor sendiri, dia punya kehidupan sendiri, tapi nggak punya pekerjaan. Bulanannya nggak ada. Bisa dikatakan fakir kalau bulanannya tidak mencukupi dia. Boleh nggak dapat dari iparnya? Boleh. Assalamualaikum Ustaz, untuk saya bercerai semenjak kecil dan waktu itu kami dirawat oleh ayah hingga kami besar. Adik saya ketika itu masih berusia 2 bulan, sampai detik ini adik saya sudah berusia 27 tahun. Tapi adik saya tidak pernah mau bertemu dengan ibu kandung kami karena adik saya merasa kecewa tidak pernah dirawat oleh ibu. Lalu bagaimana saya menasihati Ustaz? Apakah adik saya berdosa dan dilaknat oleh Allah? Perhatikan. Adik tidak mau menyambung tali silaturahmi dengan ibu karena ibu tidak memperhatikan dia. Ini anak harus belajar agama. Ini anak harus belajar agama. Kenapa? Di dalam agama Islam tidak pernah dikatakan bakti kepada orang tuamu dengan balas ketika dia baik. Allah tidak pernah mengkaitkan baiklah kepada orang tuamu ketika dia baik. Nggak pernah. Jadi bakti kepada orang tua itu tidak berkaitan dan tidak berbalasan. Artinya, orang tuamu baik, orang tuamu tidak baik, wajib bagimu berbakti pada orang tua. Bahkan di dalam surat Luqman, kalau mereka berbuat syirik, apa kata Allah? Wa qul lahum qawlan layyina. Tetap Allah perintahkan berbuat baik sama mereka. Padahal adakah orang yang lebih jelek daripada kesyirikan? Enggak ada. Enggak ada. Maka di sini dipahami bahwasannya berbakti kepada orang tua, menyambung tali silaturahmi dengan keluarga, Allah tidak pernah mengkaitkan dengan balas budi atau kebaikan mereka. Tapi Allah memerintahkan kita untuk menjaganya, karena menjaganya, berbakti kepada mereka, itu perintah Allah, bukan balas budi. Kalau balas budi, itu bukan dikatakan menyambung tali silaturahmi. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Laisa wasil al-mukafi. Bukan orang yang menyambung itu adalah orang yang membalas. Walakin wasil, akan tetapi orang yang menyambung, al-wasala idza qata'at. Dia menyambung jika diputuskan. Allahu a'lam. Sampai di sini insyaallah. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.